Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa, puji Tuhan. Kita masih berbicara tentang semua yang mulia, pikirkanlah itu. Apa yang mendasari kita untuk mampu memahami dan mengimplementasikan itu dalam kehidupan kita. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus pasal pertama ayat 13 dan 14 memberikan penegasan bahwa sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus dengan sah dan absolut kita menjadi milik Allah. Roh Kudus memeteraikan iman kita, memeteraikan hidup kita, dan memelihara menjaga kita hingga kita sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapa di dalam Kristus memperoleh segala sesuatu yang dijanjikannya, apa yang disediakan di dalam karya penebusan Allah di dalam Yesus Kristus menjadi milik kita semuanya. Bagi kita di dalam Kristus, Allah telah memberikan tempat bersama-sama dengan Kristus di dalam surga, karena di dalam Kristus Allah telah memberikan segala berkat rohani dalam surga. Kita sejak semula atau sebelum dunia dijadikan, kita telah dipilihnya supaya kita hidup kudus dan tak bercacat. Lalu sejak semula kita ditentukan untuk menjadi anak-anak Allah, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Lalu kita diberi hikmat dan bijaksana untuk mengerti bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita penebusan, yaitu pengampunan segala dosa kita, dan itu melewati hari ke hari dalam kehidupan kita sehingga kita berjalan menuju kepada kesempurnaan. Sebab yang Ia mau adalah kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaan namanya. Ya, ini sungguh-sungguh luar biasa. Kalau hidup kita dirancang bangun sebagaimana supaya kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaan namanya, maka sudah sepantasnya lah kita menjaga pikiran kita, hati kita, agar kita tetap hidup di dalam kemuliaannya, hidup sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan bagi kita semuanya, yaitu supaya kita hidup kudus dan tak bercacat, hidup mengikuti keinginannya sebagaimana dinyatakan kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Dan kita bersyukur bahwa untuk secara konsisten dan terus-menerus kita mengalami pembaharuan, Roh Kudus bukan saja memeteraikan kita menjadi milik Allah, tetapi juga mendampingi kita, membimbing kita, memimpin kita sampai kita menikmati segala berkat rohani yang disediakan oleh Allah bagi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perjalanan kehidupan kita dari waktu ke waktu hingga Allah menyatakan selesai, maka kemudian ditegaskan kita menjadi milik Allah bagi kemuliaan-Nya. Nah, ini catatan penting. Kita menjadi milik Allah bagi kemuliaan-Nya. Nah, kita diciptakan dan dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Kita dibimbing dan dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita tetap hidup dalam kemuliaan-Nya, hidup kudus dan tak bercacat. Kita dibimbing dan pimpinnya supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan sehingga kita hidup seluruhnya bagi sesuai dengan kehendak dan maksud Tuhan bagi kita. Dan dalam kehidupan keseharian kita dibentengi, dinaungi, dijaga dan dipeliharanya sampai pada saatnya Allah membawa kita sebagai mutlak miliknya, milik kepunyaannya bagi kemuliaannya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua adalah milik Allah bagi kemuliaannya. Jadi kita mestinya mengerti mengapa kita harus memikirkan semua yang mulia, supaya hidup kita sebagai anak-anak Allah betul-betul dalam keseharian menyatakan dan mewujudkan kasih karunia Allah yang jelas di dalam kehidupan kita, hingga hidup kita sungguh-sungguh membawa kemuliaan Allah di hadapan banyak orang, di hadapan semua orang, dan orang-orang lain melihat bagaimana tanda kemuliaan Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Sebab memang kita ini ditebusnya menjadi miliknya supaya kita menjadi
puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, marilah kita sekarang melihat, memperhatikan bagaimana kita hidup. Apakah kita sungguh-sungguh telah hidup bagi kemuliaan namanya? Untuk itu kita harus tahu bahwa harus mengisi semua yang mulia dalam pikiran kita, menguasai hati kita, dan mengendalikan perilaku hidup kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.